Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kalau kita percaya ada kehidupan kekal setelah kematian kita di dunia ini, maka kehidupan yang kita jalani saat ini akan menentukan keselamatan kita dan masuk di dalam keabadian di surga. Untuk itu, kita perlu menata hidup kita sebaik-baiknya agar jangan sampai nanti kita kehilangan arah tujuan hidup kita tersesat dan akhirnya kita tidak masuk di dalam pemberhentian Tuhan. Mohon maaf saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekarang banyak ajaran-ajaran yang sesat yang menggiring kita kepada kehidupan yang jauh dari Tuhan, ya. Dan semua kehidupan kita itu akhirnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan sampai Tuhan Yesus itu berkata kepada kita seperti yang disampaikan kepada orang-orang Saduki yang pada waktu itu yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Dia mengatakan ini, kalian sesat justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saudaraku terkasih, banyak orang yang saat ini hidupnya itu sembrono. Kenapa? Tidak mengerti dan memahami kitab suci yang diimani, sehingga dia menganggap bahwa hidup ini hanya untuk di dunia ini. Maka harus dinikmati. Umpamanya falsafah muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Bagaimana bisa masuk surga kalau hidupnya memang tidak menurut kehendak Tuhan, semau-maunya gue? Tidak bisa, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, kita harus mulai mengarahkan hidup kita. Kalau hidup kita sembrono, dikuasai oleh hawa nafsu kita, maka hidup kita akan terjebak di dalam kehidupan yang hedonisme, kenikmatan dunia semata, konsumerisme, dan akhirnya berpusat kepada egoisme. Ya, dan sebagian banyak orang juga menjadi sesat. Kenapa? Menafsirkan kitab suci sesuai dengan pemikirannya sendiri tanpa hikmat Roh Kudus. Sehingga apa? Malah banyak menyesatkan banyak orang. Ini sangat berbahaya sekali dan ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat orang yang hidupnya dalam keadaan seperti ini, pasti dapat dibayangkan di akhir hidupnya dia tidak akan mengalami kehidupan kekal, justru kematian kekal. Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana harus mempersiapkan hidup kita saat ini agar dapat memasuki kehidupan kekal, yaitu dengan apa? Di dalam baca Injil diajarkan bagaimana kita hiduplah bagai malaikat. Ingat, bukan jadi malaikat, bagai malaikat. Apa maksudnya itu? Di mana hidup kita digerakkan oleh kasih Allah, bukan dikuasai oleh hawa nafsu. Coba kita bayangkan saat ini, bagaimana wajah malaikat dan bagaimana orang yang mempunyai hati seperti malaikat. Tentu dalam hidupnya akan terpancar kebaikan, kedamaian, penuh sukacita. Kita melihat orang itu rasanya damai, tenang, senang. Setiap perkataannya, perbuatannya itu benar-benar membawa kita itu menjadi nyaman, enak. Ya. Saudaraku, malaikat adalah utusan Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan. Kita semua adalah malaikat-malaikat yang tidak bersayap, yang berwujud
dalam diri manusia. Ya, yang diutus menyampaikan pesan Tuhan dengan bersaksi tentang Tuhan Yesus yang memberikan hidup kekal dan keselamatan. Rasul Paulus berpesan kepada kita dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan 8 dikatakan, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu bersaksi karenaku, orang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Luar biasa sekali ya. Paulus itu mempunyai roh yang sangat kuat, berani memberitakan kabar baik meskipun mengalami penganiayaan. Inilah orang-orang yang menjadi contoh yang memancarkan wajah malaikat, hidup bagaikan malaikat. Yang menjadi refleksi bagi kita, bagaimana hidup kita saat ini? Apakah kita sudah digerakkan oleh kasih Allah dan dikuasai atau malah dikuasai hawa nafsu? Kedua, kehidupan bagai malaikat apa yang kita pancarkan dalam hidup kita? Bagaimana dampak orang yang kita jumpai? Apakah semakin bertumbuh dalam buah roh dan pengenalan akan Tuhan, atau justru terseret dengan buah kedagingan? Maukah kita bersaksi tentang Tuhan Yesus yang menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang yang hidupnya tersesat dan belum mengenal Allah? Kepada siapa dan bagaimana kita mewartakannya, menyampaikan pesan itu? Mari saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar hidup bagai malaikat yang senantiasa memuji Tuhan, ya, melayani Tuhan, dan membawa pesan yang disampaikan Tuhan kepada semua orang, terutama orang yang tersesat yang belum mengenal Allah. Dengan apa? Dengan bersaksi tentang Tuhan Yesus melalui pikiran kita, perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita, sehingga orang melihat kita bagai malaikat yang tak bersayap, yang memancarkan kasih Allah, sehingga orang yang berjumpa kita akan menemukan dan mengalami hidup kekal. Jangan sampai justru orang melihat kita malah ketemu bagaikan iblis yang memancarkan kebencian, ketakutan, kebimbangan, dan hal-hal yang negatif, justru membawa orang yang itu yang kita jumpai masuk dalam kematian kekal. Mari saat ini biarlah hidup kita digerakkan oleh kasih Allah, sehingga kita dimampukan hidup benar dan mengasihi Allah dan sesama. Good night Jesus. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.